Inilah yang disebut sebagai satu set luka. Steril. Satu set luka ini ada masa expirednya. Jadi satu orang memotoin ini set luka, terus ini saya tunjuk gitu, nanti taruh di kelas. Nah, kapan dia disterilkan dan kapan dia expired? Baca. Disterilkannya tanggal 13 bulan 7 2025. Dia udah lewat berarti ya, Bu. Terus expirednya tanggalnya udah kelihatan nih, Bu. Bulan 1 2025 tanggal expired. Jadi sebetulnya walaupun ini sudah masih utuh, tapi sebetulnya sudah Expired. Ini tidak direkomendasikan. Jadi Anda harus perhatikan ini. Jangan hanya memperhatikan dia tersegel, tetapi harus diperhatikan bahwa kenapa kok dengan expirednya ini kita tidak rekomendasikan untuk dibuka, padahal belum dibuka loh. Saya ulang, ini kan belum sudah expired. Tapi segelnya kan masih utuh. Tapi kita tidak rekomendasikan untuk dipakai. Kenapa? Karena udah terpapar kayaknya, Bu. Kan ada masanya, Bu. Iya kan ada masanya, obatnya Bu. Karena sudah expired. Iya, sadari. Sterilannya udah. Sterilnya tuh kan Iya. dalamnya tuh bisa ada waktunya, Ibu, ada rentang waktunya. Terus rentang waktunya udah lewat, jelas-jelas sih. Harusnya Sterilannya, Bu, sudah. Iya. Terus kayak semacam ada obat pengawet nih, Bu. Iya. Kan udah makanya Sudah udah tidak jadi bisa. udah mengontaminasi barang-barang ini. Jadi saat dilakukan sterilisasi itu kan mematikan bakteri, kuman, spora yang ada di Alatnya, satnya. alatnya ini. Ketika melebihi waktu yang sudah ditentukan, kita tidak bisa menjamin apakah ada pertumbuhan bakteri atau spora di dalam apa ini namanya? Alat-alatnya. Alat tersebut. Ini susu misalkan. Susu ini tidak gembung kalengnya atau tidak sobek atau tidak apa. Tapi expirednya tanggal 1 bulan 11 2025. Sekarang tanggal 4. Bukan semata-mata dia utuh tersegel, tetapi lihat Expirednya. deal. Bu, saya mau tanya, Bu. Ada kain. Warnanya dia hijau. Hidung bolong atau kelam. Kenapa warnanya hijau? Karena tadi Rizal nanya, saya jadi ingat kenapa di kamar operasi atau di OK itu kain-kain tuh yang buat dulu Biar gampang Warnanya hijau. ketinggalan di dalam. hijau, takut ketinggalan di dalam. Ada pendapat lain? Sunnah, Bu. Biar ngebedain. Gampang membeda. Lanjut. Terdiri dari 4 pixet anatomi, 2 form, Ya. 5 depres, Ya. 1 bungkus kasa, dan 1 gunting. Oke, ini yang ada di dalam adalah pinset anatomi, pinset chirurgi, ada gunting, ada klem, kemudian ada 2 Ini ada di sini. Lanjut. Sarung tangan steril dan sarung tangan bersih. Ini ada di sini tersedia bersih, sterilnya belum ada. Lanjut. NaCl 0,9%, supratul atau kasa vaselin bila diperlukan. NaCl ini harus ada yang namanya transofik karena Anda tidak bisa mengeluarkan NaCl. Ini bocor-bocor, Nggak boleh dikeluarkan seperti ini kan jadi nggak tahu. Ini harus ada namanya transofik. Oke, dicatat di situ, ditambahkan harus ada transofik untuk mengeluarkannya. Transofik ya, Bu, namanya. Transofik atau itu kan merek ya. Bilangnya untuk alat untuk mengeluarkan NaCl. Yang ada transofik. Infusnya paku. Infuset di apa biasanya, Bu? Infuset di apa? Digunting biasanya, Bu. Oh iya, tidak direkomendasikan. Oh, kalau di lapangan kan bisa pakai itu. Enggak, sekarang nggak ada lagi. Dia bilang satu lagi transofik Bu. Transofik. Ambil Ya, yang ngeluarin botol NaCl. lanjut. Apa lagi? Pengalas, waskom berisi air hangat dan wasap dan air
Nggak pernah Pengalas dinas yang di daerah, dimaksud Bang. ini. Nggak pernah Nih, dinas di daerah. perlak kalau ada, ini perlak. Di atasnya dibikin seperti ini. Nah, ini perlak. Ini yang benar karena sebetulnya perlaknya ini adalah kalau apabila ada cairan, Kelihatan. kan dia supaya ngeresep di sini kan, sehingga dia tidak kena spray. Kemudian ini juga anti air, jadi masuk di situ. Jangan pula mahasiswa keliru. Nih, seperti ini. Dia kan jadinya keliru nih, nggak bisa. Atau mahasiswanya begini. Nah ini di atas. Ya kalau di atas ya. Basah. Itu mengalir. Ya betul. Jadi ya oke, terima kasih. Warna ini apabila dia terkena air atau terkena darah, maka dia warnanya menjadi lebih gelap. Jadi kalau misalkan dia ada darah karena air ya, ya intinya dia karena Siap. basah dia warnanya jadi lebih Betul Bu. gelap. Nah itu udah. Nah, jadi dia kalau misalkan ini diganti dengan darah, gelap aja, tidak menjadi merah. Jadi secara psikologis, Anda kalau misalkan tahu, ya seluruh di dunia namanya di kamar operasi ya warnanya akan hijau tua di kamar operasi manapun. Oke ya. Udah Ini tahu yang saya, Bu. dimaksud. Ya itu ya. Kemudian apa tadi nyampe di mana lupa? Jarang nggak Ini itu? pengalas. Nah, pengalasnya seperti itu. Tetapi di lapangan pengalas ini bisa digunakan underpad. Kalian ngerti nggak underpad? Yang warna putih. Putih biru. Ya yang putih biru itu. Ya yang ada papers. Dia di bawahnya dia waterproof, di atasnya dia menyerap. Begitu. Jadi ini jatuhnya seperti ini. Oke. Nah, itu dia. Ini kalau Anda nyampe di ujian, ini tidak membawa, udah pakai sarung tangan, bingung yang ada. Ini bagaimana keluarnya? Mau digigit? Bisa. Coba gigit. Terus ini lihat di sini open, Anda buka seperti ini. Oke. Jadi ini ada dua sisi, satu, ya. Dua-duanya sama dimasukkan, satu sisi saja dimasukkan di sini ditusuk. Jangan pegangnya jangan gini ya, karena kan pegangnya seperti ini. Set, dilepas. Nanti seperti itu. Nah, ini harus ditutup karena tujuannya memasukkannya adalah supaya tetap sterilitas. Kalau ini Anda tidak tutup, Anda biarkan terbuka, ya berarti sterilitasnya kan tidak terpenuhnya terjaga. Ini jangan dibuang. Kita masukkan ke dalam sini. Ini yang tadi. Oke. Lanjut, Mbak. Setelah itu waskom berisi air hangat dan air sabun. Waskom berisi air hangat dan waslap dan air sabun. Ini waskom. Harusnya ada dua. Satu air hangat bersih, satu air sabun. Air sabun itu maksudnya sebetulnya adalah ini nanti ini untuk bersihin. Jadi di sini ya, ada di situ. Dua waskom. Ya, lanjut. Setelah itu 2 bengkok dan kantong plastik kuning atau tempat kotoran, Ya, tempat kotorannya belum ada. tisu kloset dan cairan desinfektan. Oke, ini bengkoknya sudah ada. Ini ada di sini. Lanjut. Colostomy bag dan spidol. Colostomy bag dan spidol. Bawain spidol, colostomy bag. Kenapa ini saya pakai ya? Tunggu. Ini. Nah, colostomy bagnya tuh, ini spidolnya udah dikasih. Osce keluar nggak Bu ini Bu? Oscek keluar, nggak tahu yang dikeluarin apa nanti sama Bu Susi. Kan ini Bu yang ininya. Iya Pak, soalnya yang biasanya kan kami bikin soalnya begini, jadi saya tinggal Bu masa agar saya bagaimana koordinator. Bu masa agar, masa rawon, iya. Iya aja, masa coto ya mau saya coto. Ini terus apa Mbak? Colostomy bag, spidol dan sekarang pelindung kulit Zinzal. Oke, zinc zalep bisa juga digunakan zinc zalep.
Ada sebetulnya zinc salep, bentuknya apa? Salep apa? Pot. Apa ya pot itu ya? Kayak ini Bu, apa sih lokal gel tuh? Bukan, bentuknya bulat gitu terus ada pot biasa yang kita kalau beli krim-krim skincare itu loh, Mbak. Gimana? Minta sama Mbak Iya atau bagaimana ini? Minta sama Mbak Iya ini. Pot gitu terus. Oke, minta sama Mbak Iya. Minta pot apa? Nih, Saya potnya kalau zinc salep. Sing salah. Zinc salep. Ini Pelindung kulit ya Bu ya. pelindung kulit untuk di Dan sekeliling iritasi ya Bu. Ya. Zinc Zop Oh iya. pakai K. Tunggu ya, kok saya ini telepon berdering tiada henti-hentinya. Maaf sekali. Urgent mungkin Bu. Ya urgent Bu. Sebentar. Siap Bu. Sini jadi aja lah Bu. Mama oh ya Mbak Mai. Misalnya. Ya. Ini kan kadang ada fesesan. Apron. Ya, lanjut. Siapan. Memberi salam dan memberi tahu dan menjelaskan ke pasien mengenai prosedur dan tujuan tindakan yang akan dilakukan. Tutup dulu sampai itu ya. Iya. Selamat sore. Selamat sore Pak. Ya. Terus kemudian kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat sore Bu Rosa. Nama saya Nurse Anissa. Sore ini saya akan mengganti untuk cairan kantong ya, gantong yang tadi setelah kita lihat penuh ya Ibu. Ya ini nanti tuliskan ini adalah zinc salep. Contohnya seperti ini. Oke, baik. Novia Namanya loh. Oke, selamat sore Ibu. Saya Nursa. Mohon maaf kalau boleh sebutkan namanya siapa? Bu Rosa. Bu Rosa tanggal lahirnya Ibu. Siapa yang mulai? Tahun. Oke, Bu Rosa sesuai ya. Baik, Bu Rosa kita akan melakukan penggantian kurang lebih waktunya 10 sampai 15 menit. menyiapkan lingkungan dan menjaga privasi. Menyiapkan lingkungan itu maksudnya kalau di TJS sekamar bisa sendiri, bisa berdua, bisa bertiga, tergantung kelas kan. Kalau pasiennya sekamar sendiri memang harus ditutup gordennya ya. Karena begini, setting pasien di VIP ini tempat tidur, di depan itu ada sofa, kemudian ada pantry, ada pantry, ada apa, terus kemudian ada sofa. Kalau nanti pasiennya ada tamu atau ada sesuatu kan mesti ditutup. Lanjut ya. Kalau yang reguler Bu, yang orang miskin coba. Yang satu kamar isi 3 maksudnya. Iya. Kalau isi 3 ada Orang kaya kan mungkin ikut tentang yang panjang. Setelah itu menganjurkan pasien berbaring dan tenang selama Oke, pas tadi kita datang tuh pasiennya agak sambil duduk gitu loh, sambil Bu Rosa kita turunkan dulu ya Bu elektriknya, turun pelan-pelan, ya pelan-pelan. Posisinya ketika dia sambil tolak, maka dia harus diluruskan. Namanya Heran besok masuk lab praktek serius mahasiswa keperawatan, apalagi nanti pas mau praktek ya. Kalau nanti pas prakteknya saya keluar ketemu dulu. Lanjut. Yes. Ya. dan atur posisi pasien Untuk berbaring. Lanjut. Setelah itu pasang pengalas dan letakkan kedua bengkok.
Sama cip-cip ketemu Kata gue mah yang cowok bantuin ditandain soalnya. Tujuannya untuk apa sih? Udah apa? Gue serius aja serius dah. Ditandain gue tadi ngeliat kan pergerakan cowoknya. Bantuin si pen apa Ini enggak masih ada gitu. kantong ya. Bu Rosa boleh bantu miring. Ya elah. Ya kantongnya ini. Terus Oh iya. nggak usah, ini nggak usah diisi langsung aja. Bengkok itu yang benar masuk ke tubuh kita tuh posisinya begini. Enggak, posisinya ini kan ada lengkung. Ini posisinya begini, bukan begini. Ngerti? Ini beda. Ini sama ini. Ini salah. Ini yang benar. Kenapa? Apabila saya misalkan muntah, misalkan saya itu begini, dia sesuai dengan kontur tubuh kita. Tapi kalau misalkan saya muntah begini, beda kalau saya melebar. jadi meletakkan bengkoknya pun itu ada aturan karena harus sesuai dengan seperti ini. Lanjut. Setelah itu buka set perawatan kolostomi. Harusnya tadi apron setelah cuci tangan langsung pasang apron. Koki. Habis itu dititipi sama dia. Buka set perawatan kolostomi. Ini nanti di sini satenya ini ya, injak ya. Satenya injak. Aceh yang paling Dia beda. saya salah ngomong berarti ya. Ini dibuka. Itu posisinya harus steril semua. Untuk pasien-pasien dengan perawatan stoma yang rutin, prinsipnya bersih. Kalian cebok pakai sarung siril. Kalau Robi iya sih. Tapi kalau perawatan stomanya itu masih follow di kamar cebok, masih konsultasi, misalkan masih hari ke-4, ke-5, Baru-baru kan ya? kita siril itu karena ada lukanya. Tapi kalau merawat lukanya sendiri, ya pakai sarung tangannya bersih. Karena apa itu tadi tujuannya? Gerah banget, Kita Pak. buka ya. Nah, Nana. setelah itu Nak. Pakai sarung tangan bersih. Cuci tangan lagi tuh. cuci tangan lagi. Enggak. Lanjut. Setelah itu melepas kolostomi dengan menggunakan sisir dan masukkan kotoran ke kantong plastik. Jadi tadi sebelum saya ini anggaplah bahwa ini adalah saat nanti ujian ini dikelilingin di tempel. Nah, kita kalau dia pasang klip seperti ini, klipnya dilepas dulu. Lebar bawah ini ya, dibuka. Ini pelan-pelan dibuka, dibersihkan. Bisa dengan kapas alkohol atau bisa dengan cairan kasa dengan NaCl. Yang kurang dari set Anda belum ada kasanya.
Kan harusnya di dalam itu ada kasa. Di sini nggak ada kasa. Satu bungkus kasa, jadi kita mau gunain apa? Maka dari itu kalau mau ujian jangan percaya nyiapin sebelumnya, Anda cek betul-betul. Nah ini satu setnya di dalamnya nggak ada. Berarti ini salah ya dia. Bukan salah, kalau dia tidak ada berarti kurang. Maka nyiapin kasa tersendiri. Tapi harusnya ada kan Bu? Ada yang nggak berarti tahu memang saya. Pakai dapat belajar. Ya. Kan kayak ya. Ya. Ini udah ya, ini kan penuh dengan apa? SS. Nah, Anda tidak boleh membuang seperti ini di tempat sampah. Oh iya. Kenapa? Ini harus dilepas dulu. Ini jangan dibuang. Mahal dan 10 beli ini dapatnya Izin Bu 1. pinjam Bu itu yang mahal Ibu bilang. Ini barang murah. Ya, lanjut. Isinya kan itu ya. Ya. Bisa Pak. Ya. Kan Vincent sampai Iya bisa dibikin tapi kalau bikin itu juga Oke. nggak bisa. Kita bersihkan dulu ya dengan sabun. Sabun, ada sabun. Masukin, ambil, dimasukkan. Bu Rosa, tarik nafas dalam Bu. Sampai bersih, ambil Bu, bersih. Bersihkannya keluar ya, jangan di dalam, tapi arah keluar. Kalau yang laki-laki, wastafnya ini tangannya nggak cukup karena gede, harus nyari atau bikin wastaf sendiri. Ini kan laki nggak cukup tuh tangannya, misalkan masuk gitu, nggak cukup apa? Nah seperti itu. Kemudian dibersihkan lagi sampai. Nah ini kan nggak begini. Anda kebayangkan yang sudah saya berikan Yang bolong. Luarnya Bu. Menguat tuh ya. Nah, sampai bersih dan taruh di sini, selesai dilepas. Karena luar ya Bu yang bersih. Ya bersihnya dari luar. Ya, terus kita cuci tangan. Setelah itu kalau untuk bersih tangan pakai sarung tangan steril. Ya, sebelum menggunakan sarung tangan steril, ini kan harus dituang seperti dahulu. Atau dimasukkan. Lanjut, Nggak tahu sih. Tadi itu warna Pijitin. Ini tolong nanti mahasiswa apabila melakukan tindakan sesuaikan dengan ukuran tangan masing-masing. Saya tangannya 6,5 sampai dengan 7. Jadi kalau saya menggunakan ukuran 6, sebetulnya saya kekecilan, nggak nyaman. Ya nggak nyaman, padahal saya harusnya di nomor dia bergelut dengan dua. udah selesai. Ada sering latihan, lanjut. Dulu ini kan belum dibersihkan dengan yang steril. Tangan saya udah steril. Kalau saya membuka begini-gini nggak apa-apa kan? Nah ini ada depes. Sabar lah emang keadaan kayak gini. Nih kalau misalkan Anda mau, lihat ibu ya. Ini pakai. Hai, makasih ya. Negara ada berarti. Saya ambil lah. Iya. Belum kena ya. Ya pertama. Satu aja nanti Udah nggak bau, udah bokeh. Hah? Oh, ningrum nih. Dalam ya Bu. Saya bersihkan. Videoin gua sama Pak Boy. Bener nggak bang? Kan nggak semudah itulah ya, Anda tahu ya prakteknya nanti seperti apa.
buang di sini. Sampai dilakukan 2-3, intinya sampai bersih. Mau ada yang 2 kali, 3 kali, bahkan 5 kali pun sampai bersih. Ini yang sudah, bedakan tempatnya di sini. Yud, Itu kulit sekitar kosongnya dengan mana tadi bukan biskot ya? Oh, sana. Ya, oke. Nah, caranya Anda bisa dengan tangan, kan ini untuk pasiennya, bukan untuk orang lain. Atau bisa dengan misalkan dengan tangan seperti ini ditutupkan seperti ini, atau ada di pinggirnya. Oh ya, minta sama Bu Susi atau Mbak Eva kantong yang warnanya bening, kantong mereknya Dansa. Dansa. Oke, Kak. Ya, jadi bisa dioleskan, ya artinya dioleskan. Ibu siapa capeknya? Dia sakit, makanya biasanya dipakai Yang- obat atau di diusir. Ya di pinggirnya. Kenapa? Supaya mencegah iritasi. Ini jangan terlalu banyak. Kenapa? Kalau terlalu banyak, si dalam itu base rate-nya adalah Nabila tuh kan oil. ketemu butik banget ya Dia berminyak. Nanti coba aja pegang satu-satu. Karena dia tadi kalau nanti itu terlalu banyak jatuhnya apa? Siapa yang 2 orang kukunya panjang? Ya, setelah itu apa yang terjadi? Yang kiri, Cok. Baca. Ini pun apa nih? Kalau di sininya masih ada jahitan, kelihatan kan ada jahitan. tapi Ini videonya adalah supraputal yang sudah anggap saja ini yang sudah baik, yang udah enggak kan waktunya juga sedikit. Kita yang sudah ini untuk di tingkat perawatan stoma normal. Normal ya, anggap udah nggak ada jahitan, Jadi kalau gitu nih. Oh, bisa. Oh, mau video ini udah naik. Sabar dulu, saya udah nimbrungan. Oke, pertanyaan saya gini. Ini namanya stoma guide. Jadi ini Anda boleh risetkan ini berarti lubangnya kira-kira berapa besarnya? Gak ditambah gini ya, tapi ini ukurannya kurang lebih berapa? 19. Ya. Tapi kalau yang besar ini setiap beli 10 berapa? Ini 110. Soalnya saya telepon nggak dijawab, Bang. Ini kan bisa diukur. Anda bisa ukur yang tadi dari awal saja kan bisa dikira. Paling tidak Anda tidak ikuti dengan ini. Kalau ini